inspektur. Kalau enggak bapaknya yang banditnya, anaknya jadi inspektur. PJ. Dulu saya senang nonton film India, sekarang enggak lagi. Waktu mahasiswa senangnya film India dan film kungfu. Ya. Dan saya juga baca komik Asmaraman Kopingho, itu saya baca dulu. Banyak pelajaran di situ. Anak menjadi musuh. Nah, yang keempat, ini yang paling baik. Yang keempat paling baik. Dan itu yang menjadi harapan kita, anak menjadi qurrata ayun, cahaya mata. Dalam surat Al-Furqan ada doanya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Orang yang berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri dan keturunan kami cahaya mata, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Qurrata ayun. Ada di UGM itu seorang profesor psikologi, Pak Asep Adi Pranata, orang Sunda. Dulu kuliahnya di Kyoto, dapat anak perempuan dikasih nama Kurata Ayunina. Oh, bahasa Jepang Pak ya? Enggak, ini bahasa Arab. Loh, ke bahasa Arab. Qurrata Ayunina, cahaya mata kami. Tapi dalam ejaan Jepangnya Kurata Ayunina. Sama ada rumah makan di Jogja itu namanya Takashimura. Rumah makan Takashimura. Ternyata tak kasih murah gitu ya. Kalau tak itu artinya akan. Akan, bukan tidak, tapi akan. Tak kasih itu artinya akan saya kasih, bukan tidak kasih. Cahaya mata, senang hati melihat anak itu, lahir batin. Atau dalam bahasa lain, qurrata ayun itu adalah anak yang saleh. Anak yang saleh. Cuman masalahnya seperti peribahasa, rumah tanpa jalan tak tahu. Mau kemana? Tuh rumah tuh. Mana jalannya? Enggak tahu. Tanya orang tua, ingin anaknya jadi apa? Seragam jawabannya, ingin menjadi anak yang saleh. Tapi bagaimana caranya menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh? Nah, anak saleh itu, program anak saleh itu rupanya harus dimulai sejak memilih pasangan. Nah, ini sudah banyak yang terlambat ini. Harus dimulai sejak memilih pasangan. Jadi kalau seorang pemuda ingin mendapatkan anak soleh, dia harus cari perempuan yang bisa menjadi ibu dari anak yang soleh. Kalau dia seorang gadis, perempuan, ingin dapat anak soleh, dia harus cari laki-laki yang bisa menjadi bapak dari anak yang soleh. Ibu ingin anaknya jadi apa? Jadi pemain sepak bola terkenal. Suaminya suka bola enggak? Itulah masalahnya. Suamiku enggak suka bola. Keliru itu. Kalau ingin anaknya pemain bola, cari suami yang gila bola, cocok. Kalau ingin anaknya menjadi ahlu masjid, cari suami yang juga senang ke masjid. Bukan gila masjid, mabuk masjid ini. Marbot, bukan mabuk. Nah, kalau sudah terlanjur ya paling kurang cari menantu lah nanti. Untuk cari menantu yang soleh. Nah, Rasulullah mengajarkan untuk laki-laki yang mau cari istri, kata Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba'. Ada 4 alasan kenapa perempuan itu dinikahi, dipilih untuk menjadi istri. 1, karena kecantikannya, li jamaliha. 2, karena keturunannya, li nasabiha. 3, limaliha, karena kekayaannya. Baru yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Fatfar bidati din taribat yadak. Peganglah yang punya agama ini, maka kau akan puas. Dulu saya pernah nanya sama dosen saya, Dr. Mullah Khater dari Suriah. Kalau memang agama yang paling penting, kenapa disebut nomor 4, tidak nomor 1 langsung?
Pilihlah istri itu karena alasan agama. Maka beliau menjawab nomor 1 sampai 3 itu hak. Tapi nomor 4 itu kewajiban. Jadi seorang laki-laki berhak menilai kecantikan, keturunan atau nasabnya dan kekayaan, tapi wajib menilai agamanya. Jadi kalau seorang pemuda, masih ada yang bujang nggak di sini? Di sini nggak ada lagi. Mantan pemuda banyak. Ya, misalkan pemuda yang sudah siap menikah, saya tanya, taruhlah mahasiswa saya tanya, mau saya carikan istri? Ya Ustaz, matur nuwun. Ya, terima kasih. Kriterianya apa? Cari yang soleha Ustaz. Nanti kalau saya beritahu kepada nih calon istrimu imra'ah soleha, perempuan yang soleha, ternyata dia menolak. Kenapa kamu menolak? Enggak cantik Ustaz. Enggak boleh. Kan kamu sudah melewati 1, 2, 3. Harusnya gunakan hak itu dulu. Jadi enggak usah sok-sok alim gitu ya, langsung nomor 4. Oh yang penting yang soleh. Enggak. Kalau dilewati 1, 2, 3 langsung agama. Kalau ada perempuan muslimah soleha, enggak boleh ditolak karena tidak cantik, enggak boleh ditolak karena tidak kaya, tidak boleh ditolak karena tidak pintar, karena dia sudah melewati haknya. Wah, enggak dapat dari dulu ilmunya gitu. Sayang udah terlambat. Ulang lagi enggak bisa. Lalu BMK menggunakan teori 1000. Ini kata BMK teori 1000. Teori 1000 itu yang paling penting angka 1-nya. Angka 1 itu adalah agama. Enggak usah ada nolnya, 1 saja sudah cukup. Yaitu nilainya 1. Tapi yang lain-lain itu semuanya 0. Tanpa angka 1 enggak ada gunanya. Cantik, kaya, pinter dan segala macamnya itu, tapi enggak ada agamanya, 0 berbaris-baris. Tapi kalau ada 1 muslimah cantik 10, kaya 100, pintar 1000, sama-sama tinggal di Melbourne 10.000, satu kampus 100.000. Oh itu silahkan tambah 00 yang lain. Sama-sama suka makan pedas, suka manis, silahkan aja. Yang susah itu yang dari Sukamandi kawin dengan orang sulit air. Yang satu suka mandi, yang satu sulit air. Repot. Nah, jadi teori 1000. Cuma sayangnya banyak ibu-ibu cari menantu lupa nanyakan tentang agamanya. Bu, kata anak gadisnya, saya ingin memperkenalkan teman kepada ibu. Nah, ngertilah ibunya ini maksudnya calon mantu. Siapa? Dokter Bu, cepat aja gitu. Oh, insinyur Bu, cepat aja gitu. Enggak tanya lagi. Bisa baca Quran enggak dia? Nah, bisa sholat enggak dia? Harusnya itu diuji. Ya, bilang, baik, bawa temanmu ke rumah sebelum maghrib. Nah, janjian sebelum maghrib. Nanti begitu azan maghrib langsung sholat berjamaah. Calon mantu disuruh jadi imam. Ujian pertama, imam salat maghrib. Dia nggak mau, mungkin grogi ya, baru datang kalau langsung jadi imam salat maghrib. Nggak usah dipaksa, biar bapak aja yang jadi imam. Nah habis salat maghrib hidangkan minuman, kalau perlu makan malam. Habis itu salat isya, suruh jadi imam lagi. Kalau masih grogi apa ya, udah kasih makan masih grogi juga. Kalau tetap dia nggak mau memimpin salat isya, curigai dia nggak bisa. Pada modalnya kan cuma membaca Al-Fatihah dan 2 surat kan gitu saja. Tapi ujiannya jangan zuhur dan asar. Kalau zuhur dan asar modalnya cuma Allahu Akbar dan Assalamualaikum.
Jangan pula subuh terlalu cepat, terlalu pagi. Jadi nggak usah begitu datang langsung disodorkan Al-Quran. Bisa baca Quran? Tolong baca surat Ar-Rahman. Terlalu vulgar caranya. Jadi disiasati dengan menyuruh dia menjadi imam. Kalau nggak bisa, nah ini pertanda agamanya tidak baik. Walaupun dia dokter, walaupun dia doktor, walaupun dia tukang insinyur. Sering lupa. Bagaimana kita bisa mempercayakan anak gadis kita kepada orang yang tidak peduli dengan sholatnya, pada orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, walaupun dia punya mobil, punya rumah dan bukan segala macamnya itu. Ya. Nah kalau perempuan, ya tentu memilihnya secara pasif ya, melalui walinya, melalui orang tuanya. Jadi pendidikan anak saleh itu sudah dimulai dari mencari pasangan. Nah nanti kalau sudah menjadi suami istri, tak kala melakukan hubungan suami istri itu kan diajarkan berdoa. Dan doanya ada hubungannya juga dengan anak. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu kalau masih hafal doanya. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan anak yang akan engkau beri rezeki pada kami ini dari syaitan. Biar syaitan tidak ikut membuat. Makanya nakal-nakal orang bilang, ini anak bikinnya enggak baca bismillah ini katanya. Itu maksudnya tidak pakai doa. Jadi tidak hanya makan orang bisa kesetanan, hubungan suami istri juga bisa kesetanan. Nanti kalau wanitanya sudah hamil kan orang tua sering nasihati, sering-sering baca surat Yusuf ya. Nah, gitu biar kalau laki-laki tampan seperti Nabi Yusuf, kalau perempuan cantik seperti Zulaikha. Waktu dikasih nama Yusuf ternyata tampan dia, kayak ucup dia. Ini tidak ada dasarnya memang dari hadis atau Al-Quran, tetapi itu secara psikologis benar bahwa wanita hamil itu harus dalam suasana yang enak, yang tenang. Jadi hubungan suami istri harus harmonis karena itu berpengaruh nanti kepada janinnya. Nah, tatkala melahirkan, begitu dilahirkan diazankan dan diiqamahkan tangan kanan dan kiri. Ada yang mengatakan, wah, apa gunanya kan anak kecil bayi mana mengerti dia azan dan iqamahkan. Ada penelitian menyatakan bahwa informasi yang diterima oleh bayi masuk ke otak bawah sadar. Kalau otak bawah sadar itu berpengaruh kepada perilaku nanti. Kalau nggak percaya coba aja. Nah pertama diazankan sidang dangdut. Nanti hasilnya bagaimana? Jadi yang pertama kali didengarnya itu adalah kalimat-kalimat taibah. Nah, tadi saya sudah sebut Profesor Asep Adi Pranata. Dia pernah mencoba, karena dia psikolog ya, guru besar psikologi. Dia mencoba membuktikan bahwa informasi bawah sadar bisa berpengaruh kepada perilaku, tidak hanya kepada bayi, pada anak-anak, bahkan sampai kepada orang dewasa. Dia coba. Percobaan pertama kepada anaknya dulu. Anaknya 2, adik kakak. Yang kakak dinamai dengan Gagah, adiknya dinamai dengan Gigih. Gagah itu tidak pernah mau mengalah dengan Gigih. Nah si profesor ini coba teorinya. Dia bisikkan, kalau anaknya udah tidur, dia bisikkan keinginannya. Tapi secara spiritual dia tambah-tambah dulu, baca Al-Fatihah, Qul itu, kemudian salawat kepada Nabi. Itu kan spiritual saja. Lalu dia bisik, Gagah, Bapak ingin Gagah mau mengalah ya sama Gigi. Berkali-kali. Nah setelah dia uji, sudah ada pengaruhnya tidak. Nah Gagah ini minta pada bapaknya dibelikan sepeda. Biasanya kalau minta gak boleh ditunda, harus langsung dibelikan. Tapi ini dia bilang, nanti bapak belikan kalau bapak sudah pulang seminar di Surabaya. Oh iya pak, gak apa-apa. Nah pulang dari Surabaya, dia bawa ke pasar beli sepeda. Si anak tanya, Pak, sepedanya dibeli 1 apa 2? Nah, cuma 1. Nah kalau 1 biar untuk Gigi dulu. Alhamdulillah, bisikan dari bapaknya ini sudah berhasil. Lalu di Surabaya dia
cobakan kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang punya masalah dengan suaminya telat-telat pulang atau macam-macam, itu ketika suaminya tidur dibisiki. Tapi pastikan dulu dia tidur, giniin dulu matanya. Lalu bisiki pelan-pelan di telinganya, bacakan Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas, kemudian baca salawat lalu bisik. Apa? Kalau sudah pulang kantor langsung pulang ya, jangan mampir-mampir ya gitu. Dan seterusnya. Dan menurut laporan ibu-ibu yang jadi percobaannya itu efektif. Nanti bisa dicobalah di rumah nanti. Tapi pastikan sudah tidur dulu, kalau enggak begitu dibisiki bangun dia, kamu dukun-dukun ya, bisik apa? Ini percobaan dari profesor psikolog untuk membuktikan bahwa informasi bawah sadar berpengaruh, informasi kepada orang yang tidak sadar atau tidur berpengaruh kepada otak bawah sadar, dan otak bawah sadar berpengaruh kepada perilaku. Maka kalau anak-anak sering melihat kekerasan di rumah tangganya waktu kecil, maka nanti dia akan mengalami penyimpangan perilaku setelah dewasa. Coba laki-laki yang suka mensodomi anak-anak itu umumnya waktu kecil dia disodomi secara paksa oleh orang lain. Jadi kalau tiap hari dia dengar ibu bapaknya bertengkar, itu pasti akan berpengaruh kepada perilaku. Tapi kalau dia lihat ibu bapaknya rukun, harmonis, itu juga akan berpengaruh kepada perilaku si anak itu. Islam juga mengajarkan muru auladakum bisalah wa hum abna sab'i sanawat. Perintahkan anakmu salat kalau udah umur 7 tahun. Kalau umur 7 tahun diperintah salat, berarti sebelum 7 sudah harus diajari Al-Fatihah, surat-surat pendek dan bacaan salat yang lain. Nanti kalau umur 10 tidak mau melaksanakan salat, bisa dipukul. Wadribuhum wa hum abna asyara sanawat. Tentu bukan dalam rangka menyiksa, tapi dalam rangka mendidik. Banyak orang-orang yang dewasa sekarang yang bernostalgia betapa kerasnya dulu bapaknya mendidik dia masalah sholat. Wah, kalau nggak sholat bisa dipukul, dirotan. Walaupun waktu itu jengkel, tapi sekarang malah berterima kasih. Untung bapak saya dulu keras. Dulu saya mengalami itu. Bapak saya termasuk yang keras kalau dalam sholat. Untunglah bapak saya itu cuma di rumah sekali 3 bulan. Jadi beliau pedagang keliling. Pulangnya sekali 3 bulan seminggu. Nah selama seminggu itu udahlah. Begitu Allahu Akbar langsung dia, ayo sholat, sholat. Baru aja azan pak, TV harus dimatikan itu. Dan subuh-subuh itu beliau bangun. Nah, dia mampir dulu ke kamar saya, bangun, ayo bangun. Ya pak. Dia pergi ke kamar mandi, pulang kamar mandi dia mampir lagi ke kamar kita. Bangun. Ya pak. Nanti kalau dia sudah selesai berpakaian siap ke masjid, dia mampir lagi. Nah satu kali saya belum bangun juga. Bangun. Ya pak. Lalu diangkatnya saya. Saya pikir tumben kok mau digendong oleh bapak. Rupanya setelah diangkat dilepasnya, boom, jatuh lagi. Memang waktu itu sakit ya dalam hati saya. Wah, orang tua berani cuma sama anak kecil gitu. Tapi nanti itu jadi nostalgia ya, jadi nostalgia. Kalau kata para ahli, nostalgia waktu kecil itu sangat penting. Apalagi nostalgianya nostalgia agama. Kalau satu saat nanti mungkin dia tersesat jalan, tidak sholat, tidak puasa, menjauh jadi orang fasik, nostalgia itu bisa mengembalikannya ke dalam ajaran yang benar. Seperti hal yang dialami oleh Motingo Boucher, novelis yang terkenal itu. Ya, salah satu yang membuat kata Motingo dia balik lagi, dia sudah menjadi orang fasik. Muslim iya, tapi tidak sholat, tidak macam-macam lagi. Tapi ingat nostalgia waktu ngaji di masjid, dirotan oleh guru ngajinya. Atau waktu salat berjamaah, ibu-ibu bapak salat berjamaah sarungnya disambung yang satu dengan satu, nanti kalau berdiri sudah tarik-tarikan. Kadang-kadang kalau begini, bapak sebelah sini, ibu sebelah sana, itu rukuh dengan sarungnya diikatkan oleh anak-anak sehingga tarik-tarikan. Nah itu hal-hal seperti itu menjadi kenangan manis, nostalgia.
Banyak orang tidak sampai hati menghukum anaknya kalau tidak salat. Sebagai ilustrasi, anak-anak main-main di halaman kalau di kampung ya. Lalu ibunya tanya, kalau sudah azan asar, salat nak? Ya bu. Lalu ibunya pergi salat, habis salat nanya lagi, salat nak? Ya bu. Nanti 1 jam kemudian anaknya belum salat, ditanya lagi, salat nak? Ya bu. Udah bagus nanya, tapi gak ada sanksinya. Tiba-tiba datang omnya dari Jakarta. Begitu anaknya lihat omnya datang, langsung ngejar, "Mak, om datang," gitu. Apa yang dilakukan oleh anak kecil tadi? Minta duit sama omnya, "Bagi duit om." Ibunya malu sekali. Langsung dia cubit anaknya, "Bikin malu kamu, seolah kamu tidak pernah ibu kasih uang." Jadi dia bisa mencubit anaknya karena malu dengan saudara laki-lakinya. Tapi dia tidak sampai hati mencubit anaknya, walaupun dia melanggar perintah Allah. Nah, hal yang berbahagia, anak yang soleh itu tidak dilahirkan. Tidak ada anak yang dilahirkan langsung soleh, nggak ada. Ada juga yang waktu kecil kasih nama soleh. Kalau di Jogja itu setelah dewasa jual soto dia, soto Pak Soleh. Nah, itu terkenal itu soto Pak Soleh. Karena memang saya kecil namanya sudah soleh. Anak soleh itu dididik, bukan dilahirkan. Semua anak dilahirkan dalam keadaan suci baik. Bisa dididik menjadi soleh, bisa juga menjadi taleh atau salah. Nah, pendidikan anak soleh, pendidikan anak harus pendidikan yang sempurna. Tarbiyah mutakamilah mutawazinah. Jasad itu kan ada, seorang manusia itu ada jasadnya, ada akalnya, ada hatinya. Jasad disantuni dengan makan, minum, pakaian yang bergizi, itu kita nggak pernah lupa. Akal disantuni dengan ilmu pengetahuan, kalau perlu kita masukkan sekolah yang bermutu tinggi, kita nggak pernah lupa. Tetapi yang kita sering lupa adalah hati juga harus disantuni dengan agama, dengan tarbiyah ruhiyah, dengan tarbiyah diniyah. Dari mana kita mulai pendidikan agama? Harus dimulai dari rumah. Sebelum ke masjid, sebelum ke sekolah, nomor 1 di rumah dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Nah, dalam hal ini Abdullah Nasi Ulwan memberikan tip, ada 5 langkah. Tapi harus urut kata beliau, tidak boleh loncat, harus nomor 1 dulu, baru nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Jangan dimulai dengan nomor 3 atau nomor 4. Apa itu? Pertama, at-tarbiyah bil qudwah. Pendidikan dengan keteladanan. Itu nomor 1, teladan. Gak usah ngomong, gak usah merintah-merintah. Kasih contoh saja. Jadi kalau ingin anaknya baca Quran, gak usah suruh baca Quran. Ambil saja Al-Quran, bapak baca, ibu baca. Ini enggak, bapak ibunya nonton TV, anaknya suruh baca Quran. Nah, baca Quran habis maghrib. Ibu kok nonton TV? Ya, ibu lain. Gak bisa. Atau malah orang tuanya, bapaknya nasihat, "Nak, kamu jangan seperti bapak ya. Bapaknya sudah terlanjur begini. Kamu jadi anak yang baik, yang rajin baca Quran." Gak bisa. Anak itu mengidolakan orang tuanya gitu. Jadi oleh sebab itu harus orang tua menjadi qudwah. Bukankah anak-anak kecil perempuan itu kan suka niru ibunya ya. Kalau ibunya bermake up, dia juga make up, coret-coret. Karena lipstick itu udah dicoret-coret di mana gitu ya. Walaupun sekarang kadang-kadang orang tua yang niru anak-anak. Kalau di Jogja itu ibunya niru anaknya, dia lihat anaknya pakai celana pendek, cantik, dia pakai juga celana pendek. Biasanya anak niru ibu, sekarang ibunya niru anaknya gitu. Memang dunia sudah terbalik-balik sekarang. Ya. Ya, saya kan dari Jogja tinggalnya. Bapak juga Jogja. Kalau kasih contoh Surabaya, nanti orang Surabaya protes. Jogja sajalah. Orang Jogja protes nggak apa-apa, nanti kita damai aja. At-tarbiyah bil qudwah. Nomor 2 baru at-tarbiyah bil adah. Pendidikan dengan membiasakan. Dulu waktu jilbab belum menjadi tren seperti sekarang ini, ada teman saya di Jakarta, anaknya umur 3 tahun sudah dikasih kerudung.
Pakainya begitu. Belum wajib memang, belum. Anak umur 3 tahun telanjang bulat juga nggak apa-apa. Tapi dia ingin membiasakan. Dia terbiasa pakai itu. Tatkala masuk SD dia nggak mau kerudungnya dilepas, walaupun SD negeri nggak ada yang pakai kerudung, tapi dia tidak mau kerudungnya dilepas. Kalau dilepas nangis dia. Masa gurunya bilang kamu fundamentalis ya, gitu. Kamu ekstremis ya, nggak ngerti dia apa itu. Tanya hukum juga dia nggak tahu dia. Al-Qur'annya, hadisnya nggak tahu. Yang dia tahu ini pakaianku dari dulu. Dia sudah terbiasa. Jadi biasakanlah yang baik. Kalau makan biasakan baca Bismillah pakai tangan kanan, ya. Membiasakan saja. Kalau ada kebiasaannya yang buruk langsung dihentikan, jangan dibiarkan, jangan menjadi tertawaan. Wah lucu gitu. Dulu ada tamu ke rumah saya, bawa anak laki-laki 2, sedang nakal-nakalnya, lasak-lasaknya umur 5-4 tahun begitu. Lalu disuguhi teh manis untuk bapaknya dan juga untuk anaknya ini. Anaknya datang, minum 1 teguk lalu diludahinya. Masing-masing anak itu meludahi tehnya. Saya kaget. Mau saya giniin anak orang. Saya tanya bapaknya senyum-senyum saja, senang. Saya tanya, ini apa maksudnya? Oh, anak saya itu cerdas. Kenapa? Takut minumnya diambil orang, diludahin dulu. Kalau sudah diludahin, siapa yang berani ngambil? Menurut bapaknya cerdas. Tapi itu kebiasaan jelek, harus dihentikan segera, nggak boleh dibiarkan. At-tarbiyah bil adah. Nah yang ketiga baru at-tarbiyah bil mau'izah, dengan nasihat. Pendidikan dengan nasihat. Nasihat nomor 3, tidak nomor 1. Dan nasihat pun juga bahasanya harus disesuaikan. Anak TK, anak SD, remaja, dewasa itu bahasanya sudah berbeda, nggak sama. Kalau anak kecil TK itu suka personifikasi, apa-apa harus ada wujudnya. Tuhan pun ditanya bentuknya seperti apa. Tuhan ada di mana. Orang tua harus pandai, nggak boleh berbohong. Kalau nggak bisa jawab, jangan dijawab. Jangan asal jawab. Tuhan di mana, Bu? Di surga. Surga itu di mana? Di bulan. Nggak boleh. Jawab apa adanya. Dia ngerti atau tidak ngerti terserah. Karena kalau orang tua berbohong, dipegang oleh anaknya, berbahaya nanti. Gadis kecil nanya sama ibunya, ya, Bu, kenapa aku nggak punya burung seperti adik? Dulu kamu punya burung, karena nakal ibu potong. Ya, saya enak aja menjawabnya. Nah suatu saat ibunya pergi, adiknya nakal, dipotongnya burung adiknya tadi. Nah, bahaya kan? Hati-hati. Ya, jangan sembarangan dongeng sama anak, karena dia tidak tahu itu bohong, karena datang dari ibunya, dia kira itulah yang benar. Nah kalau dia sudah remaja, lain lagi, dia harus argumentatif. Nggak bisa kalau remaja dilarang-larang. Kamu nanti sebelum maghrib sudah harus sampai rumah ya. Kenapa, Bu? Jangan nanya kenapa. Pokoknya sebelum maghrib datang ke rumah. Nanya lagi, kamu bantai ya? Nggak bisa, harus dijelaskan. Sebelum maghrib harus sampai di rumah. Kenapa? Nah, kasih argumentatif. Kasih argumen, karena kalau kamu begini, karena umurnya begitu. Harus bersifat argumentatif. Dan remaja itu, salah satu tabiat remaja adalah setia dengan teman-temannya. Nah itu, kesetiaan itu nomor 1 bagi remaja. Oleh sebab itu jangan coba-coba memojokkan remaja dengan temannya. Jangan suruh milih. Misalkan saja dia bawa teman-temannya aneh-aneh ke rumah ya, pakai anting, pakai apalah begitu, pangrok, tampang jorok itu. Kan ada aliran pangrok itu, tampang jorok. Ibunya itu begitu melihat tampang anak-anaknya, wah mau muntah dia. Sabar aja, jangan perlihatkan. Hormati dulu tamu-tamu anak-anak ini, suguhin minuman, tahan diri dulu. Nanti kalau sudah pergi anak teman-temannya sendirian baru kasih nasihat. Langsung marah, langsung dipojokkan,
Apalagi sampai kata-kata, kamu pilih ibu apa pilih teman-temanmu ini? Kalau kamu pilih teman-temanmu ini, pergi dari rumah ini. Saya yakin dia akan pergi. Dia pergi betul, nangis ibunya. Maksudnya enggak gitu, ya jangan coba-coba dengan anak remaja. Karena remaja itu salah satu sifatnya setia dengan teman-teman. Nah, oleh sebab itu sabar sedikit. Kalau dia udah pisah dengan teman-temannya baru dikasih nasihat. Lain kali jangan berteman dengan ini, dengan itu. Mau'izah. Kapan waktu yang paling baik memberi nasihat itu? Sudah makan. Kalau makannya enak. Kalau makannya enggak enak, enggak bisa. Tambah marah dia. Artinya dalam suasana yang enak, waktu makan, waktu jalan-jalan. Tapi sayangnya inspirasi, ide orang tua itu muncul kalau marah. Nah, ini masalahnya. Kalau lagi enak-enak enggak keluar idenya untuk nasihat. Tapi kalau sudah marah, 1 jam bisa dia. Kamu ingat ya, ibu dulu waktu kecil, bapak dulu gini 1 jam. Kamu dengar ya? Dengar. Ngerti ya? Ngerti. Nanti malam-malam tanya, ingat apa pesan ibu tadi? Enggak tahu. Karena begitu orang tua marah, hati anak tertutup. Telinganya terbuka tapi tidak pernah masuk ke hatinya. Oleh sebab itu tolong dipisahkan. Kalau marah, marah saja, nggak usah lama-lama. Nah, kalau nasihat boleh lama-lama. Tapi kalau nasihat sambil marah, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Mau'izah. Nomor 4 baru at-tarbiyah bil mulahazah. Pendidikan dengan memberikan perhatian. Ini perlu waktu. Ada satu anekdot di Amerika. Anaknya nunggu bapaknya pulang. Jam 10 belum juga pulang. Jam 11 baru bapaknya pulang. Begitu pulang langsung dia minta duit. Minta uang pak. Langsung kena semprot oleh bapaknya. Malam-malam begini, jam 11 kamu belum tidur dan langsung minta uang. Gitu. Akhirnya anaknya dengan kecut lari ke kamar, bapaknya duduk. Tiba-tiba bapaknya sadar, oh, barangkali anak saya sudah menunggu saya sejak sore. Kenapa dia minta uang jam 11 malam? Karena saya baru pulang jam 11 malam. Nah, akhirnya dia sadar, dia masuk kamar. Maaf nak, bapak salah gitu. Nih, kamu perlu uang berapa? $5 pak. Lalu dikasih, nih uang $5. Tapi ngomong-ngomong, untuk apa kamu uang $5? Lalu anaknya keluarkan dari bawah bantalnya uang $15. Aku sudah punya uang $15, kurang $5 lagi. Sekarang aku sudah punya uang $20. Untuk apa nak kamu uang $20? Untuk nyawa bapak 1 jam. Ibu bilang bapak tuh kalau kerja di luar 1 jam $20. Jadi aku perlu main-main dengan bapak 1 jam. Aku kumpulkan uang $20 untuk bayar bapak main dengan 1 jam. Jadi apakah kita harus nunggu anak kita nyewa kita dulu baru kita punya waktu? Tapi orang tua kan selalu punya alasan. Ini semua kan demi anak. Siang malam demi anak. Tapi pernah gak tanya sama anaknya, apa betul anaknya bahagia? Orang tuanya menghabiskan waktu hanya untuk mencari uang, tidak mensisakan waktu untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Itu mulahazah. Nah, yang terakhir baru at-tarbiyah bil uqubah. Sanksi. Pendidikan dengan memberikan sanksi kalau salah, reward kalau berprestasi. Tapi salah atau tidaknya itu harus ukurannya ukuran anak-anak, jangan ukuran orang dewasa. Untuk ukuran anak-anak itu salah, ya. Tapi jangan pakai ukuran kita orang dewasa. Nah, kalau sudah diberi tauladan yang baik, dibiasakan yang baik, dikasih nasihat yang baik, diawasi masih salah, nah baru dia berhak dihukum. Ya. Nah, kita kan senangnya nomor 1 hukuman, nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman. Maunya begitu. Enggak pernah mau memberi hadiah, reward. Jadi kalau anaknya sudah gadis misalkan, pulang rumah berantakan, ibunya pasti marah. Anak gadis rumah berantakan. Nah, besoknya anaknya berpikir, wah besok akan saya bikin surprise. Lalu dia rapiin semuanya. Pulang ibunya nggak ada komentar, diam aja seolah nggak ada apa-apa. Nah, itu juga tidak adil. Harusnya
Begitu rumah begitu rapi, lalu tanya sama anak, siapa yang merapikan ini kok rapi sekali? Saya, Bu. Wah, ini baru anak ibu. Nah, itu adil. Jangan cuma cepat menghukum kalau salah, tapi tidak pernah mau memuji, ngakui kalau berprestasi. Nah, demikianlah hadirin berbahagia, tipologi anak menurut Al-Quran, dan sekalian ditambah dengan tip-tip bagaimana kita mendidik anak khususnya dalam rumah tangga kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tema yang sangat menarik, yang tentunya sangat berkaitan dengan keseharian kita, bagaimana kita dealing dengan anak-anak, bagaimana challengingnya, khususnya makin anak tumbuh jadi remaja makin terasa ya, konflik dan sebagainya. Nah, untuk memperluas bahasannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak Petar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceramahnya bagus sekali nih malam, Pak, tentang anak. Saya kesulitan kalau masalah anak. Banyak saya dapat informasi tentang bagaimana raise anak, membesarkan anak. Kayak seperti juga tadi Ustadz, anak itu perhiasan, musuh, ujian. Satu saya minta, siapa tahu ada latihannya Ustadz, karena saya teorinya sudah ada banyak yang masuk, cuman yang terjadi di kehidupan saya kayaknya kurang yang saya bisa lakukan. Maksudnya sering lupa semua, yang memberi nasihat yang baik, tenang, memberi contoh yang baik. Itu kadang-kadang di kehidupan nyatanya itu yang lupa, hilang. Latihan apa itu Ustaz untuk supaya kita lebih. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini luar biasa, maksudnya bagaimana mendidik anak, karena saya setuju sekali bahwa anak adalah aset yang bukan hanya aset di dunia, tapi yang lebih penting adalah aset di akhirat, karena anak yang soleh dan mendoakan orang tuanya, buku amal kita terbuka, Pak. Dan terus pertanyaan saya adalah, kalau kadang-kadang saya sebagai ayah juga sebagai seorang laki-laki yang bekerja dan banyak komitmen dengan masyarakat, kadang-kadang juga saya berusaha sholat 5 waktu di masjid, kadang-kadang waktu untuk anak itu sangat terbatas sekali, ya Pak ya. Nah, sementara hak anak-anak adalah mendapat pendidikan orang tua seperti contoh yang baik, nasihat, kebiasaan. Dan kadang-kadang karena satu dan lain hal ini sulit dilaksanakan. Kadang-kadang saya hanya berdoa terus-menerus ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak saya menjadi anak-anak soleh, waladun soleh, yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya qurrata ayun. Dan seperti juga doanya Nabi Ibrahim tentang Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, untuk sholat ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana menyikapi keterbatasan waktu itu, apakah cukup misalnya melalui telepon, atau apakah saya harus, ketika mereka masih kecil, saya alhamdulillah tiap hari saya berusaha setiap hari duduk dengan saya membaca Quran dan juga membaca hadis paling sedikitnya 1,5 jam setiap hari, istiqomah. Misalnya antara maghrib sampai, saya mengorbankan tidak pergi ke masjid, tapi saya duduk dengan mereka. Ya alhamdulillah hasilnya ketika umur mereka 4-5 tahun sampai sekarang, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga yang memberi hidayah. Anak saya dua-duanya sudah sholat 5 waktu dan alhamdulillah memahami. Ya saya ajar juga secara basic fikih, bagaimana wudu, bacaan. Kan saya walaupun tidak ada sunnahnya menzarahkan sholat saya berusaha setiap sholat tuh saya bacakan keras, dan anak saya harus ikut semuanya, dari iftitah
dari wudhu semuanya sampai zikiran Pak. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan, saya kurang tahu kalau sekarang masih hafal atau enggak. Pertanyaan saya adalah keterbatasan waktu ini, apakah bagaimana menyikapinya, mengoptimalkan kualitas waktu yang ada, yang pertama, dan nanti di bagaimanapun anak itu kan jadi ujian, bukan hanya di dunia Pak, di akhirat juga bisa jadi beban. Kalau saya tidak adil sama mereka, bisa jadi musuh yang meminta hak-hak kita karena kita tidak bisa memenuhi haknya di dunia, yaitu hak diajari Al-Quran, ya. Itu saja Pak, terima kasih. Dengan mendengarkan ceramah Ustadz, saya bisa mengingat terutama yang 5 langkah untuk mendidik menjadi anak yang soleh. Pertanyaan saya karena saya tinggal di sini, jadi saya membayangkan ke depan saya akan membesarkan anak saya di sini. Yang saya agak sedikit khawatir, yang pertama, memang untuk mendidik anak itu mulai dari rumah. Dan yang pertama dari yang 5 itu memberikan contoh. Mungkin saya bisa memberikan contoh di rumah untuk sholat dan untuk mengerjakan yang baik-baik. Tapi di lingkungan masyarakat yang bukan muslim, saya khawatir dengan anak itu akan mendapat contoh yang buruk dari luar. Bahkan untuk saya sendiri, seperti di kantor, di tengah-tengah masyarakat yang bukan muslim, saya misalnya makan, ada orang-orang sekitar saya makan yang enak-enak, saya nggak bisa makan, itu saya bertanya sendiri kenapa saya nggak bisa makan gitu. Jadi yang saya ingin tanyakan dari Pak Ustadz, gimana tip-tip dari Ustadz untuk membesarkan anak-anak di negara yang non muslim? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Nah, yang pertama tadi, bagaimana cara melatih, ya, karena sering lupa gitu ya. Jadi sebenarnya suami istri itu sebuah kesatuan. Jadi laki-laki sebagai pemimpin, tapi tidak harus semuanya dikerjakan sendiri. Bisa didelegasikan bersama-sama dengan ibunya. Memang kalau memang harus sering keluar, jadi harus ada keseimbangan, ya, pembagian tugas antara bapak dan ibu. Nah, yang problemnya kalau dua-duanya juga sama-sama di luar dua-duanya, ya akhirnya anaknya tidak ada yang memperhatikan. Kalau suka lupa bagaimana? Ya harus ada yang mengingatkan. Kalau bukan orang yang mengingatkan, mungkin tulisan-tulisan. Jadi buatlah di dinding misalkan, besok langsung ditulis itu 5 langkah pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan tulis. Nah, tiap hari kita bisa lihat, insya Allah. Atau tulis kata-kata hikmah, ya, kata-kata hikmah yang mengingatkan peran kita sebagai orang tua. Kalau memang suka lupa gitu ya, suka lupa, harus ada yang mengingatkan. Ya. Beberapa orang di dompetnya selalu dibawa foto anak-anaknya untuk mengingatkan. Bahkan di meja kerjanya juga dipasang foto istri dan anak-anaknya. Jangan istri orang, istri sendiri dan anak-anaknya, untuk mengingatkan. Nah, itu tujuannya kan bukan untuk bangga-banggakan, ya, untuk dia ingat bahwa ini saya sudah punya istri dan punya anak-anak. Nah, yang penting itu ada kesadaran kita
ada kemauan kita dan ada ketulusan kita, lalu kita berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan menolongnya kalau memang kita punya tekad untuk itu. Sebetulnya tidak ada jaminan juga, kita hanya berusaha. Nabi sendiri kan juga tidak bisa menjamin anaknya bisa menjadi anak yang soleh, yang patuh, tetapi tetap harus ada ikhtiar dari orang tua. Nah, seperti tadi usaha-usaha yang telah dilakukan, kebersamaan. So agama itu kan ada pengetahuan dan ada pengalaman gitu. Kalau pengetahuan mungkin cepat mentransfernya, tapi yang lama itu adalah pengalaman. Ya kadang-kadang membawa anak kecil ke masjid itu kan dilema juga kadang-kadang ya. Dibawa, maksud kita ingin memberikan pengalaman, tapi kadang-kadang orang-orang lain pada merasa terganggu gitu. Yang lain merasa terganggu gitu. Nah itu, apalagi yang nggak pernah punya anak, nggak ngerti dia, nggak ngerti dia bagaimana. Jadi anulah dimusyawarahkan bagaimana caranya. Saya lihat di beberapa masjid ya, di beberapa masjid dibuat tempat khusus. Kalau anaknya cukup banyak, bisa satu kelas, dibikin tempat khusus. Di situ ada pembimbingnya. Jadi anak-anak yang datang ke masjid bawa ke sana. Nah karena prinsipnya anak-anak itu kan main-main, sholat pun juga sambil main-main. Jadi bagi anak-anak nomor satu adalah main, belajar sambil main, makan sambil main, ibadah pun juga sambil main. Itu salah satu jalan keluarnya, dibikinkan tempat khusus dengan pembimbingnya khusus, orang tuanya di satu ruang khusus, anak di satu ruangan. Saya 2 kali ikut diundang IMSA ya, muktamar IMSA di Amerika. Pertama di Saint Louis, yang kedua di Houston. Nah, IMSA itu Indonesian Muslim Society in Amerika. Itu dibagi 3 itu anunya. Jadi muktamar itu dibagi 3. Satu untuk bapak ibu, satu kelas remaja, yang satu kelas anak-anak. Jadi khusus selama kadang sampai 6 hari itu. Nah yang menarik itu ada 1 hari ibu. Jadi pada hari ibu itu ibu nggak ngurusi anak dan makanan, semua diurus oleh bapak-bapak. Pernah 1 kali ketemu di lift itu sudah agak sore, bapaknya sudah mengeluh, waduh pegel semuanya sejak pagi, ngurusi anak 3 sejak pagi itu rasanya pegel ngurusi makanan. Nah itu si istrinya yang mendengar puas sekali dia. Mendengar suaminya mengeluh sama saya pegel, istrinya merasa puas sekali. Saya, wah betul kan Ustadz, baru setengah hari saja sudah pegel-pegel, kitab tiap hari gitu. Ya memang betul itu. Kalau pekerjaan ibu-ibu itu kalau kita laki-laki ngerjakan itu, jangankan tiap hari ya, setengah hari saja sudah pegel-pegel itu. Ya memang bakatnya lain-lain. Ada 1 hari ibu-ibu dibebaskan dari tugas ngurus makan dan anak-anak, semuanya diurus oleh bapak-bapak. Nah, apalagi di negara seperti Amerika, seperti Australia ini, saya kira tugasnya lebih berat. Ya, dipercayakan di sekolah. Mana ada sekolah mendidik pelajaran agamanya. Lingkungan belum tentu lingkungannya sesuai. Jadi kalau di Indonesia orang tua harus bekerja keras, di sini harus ekstra kerja keras mendidik anak-anaknya. Tapi ini juga peluang yang bagus karena tidak banyak pengaruh tetangga. Jadi di rumah anaknya nggak bisa main-main kemana-mana, dia hanya dengan bapak ibunya, kesempatan yang paling baik mempengaruhi anak-anak gitu. Jadi ada plus minusnya. Kalau di Indonesia walaupun kita mau, tetangganya gurunya banyak ya, belum lagi televisi. Jadi ada teman saya sampai pusing membuat gimana caranya mengatasi pengaruh televisi kepada anak-anak ini. Karena televisi tidak ada sensor, nggak ada batas umur gitu ya. Yang nggak pantas itu anak-anak muncul pada jam-jam anak-anak masih nonton TV. Akhirnya teman saya tadi buat keputusan drastis, TV disimpan, tidak pakai TV, biar dia tidak mengikuti berita asal anaknya selamat. Tapi anaknya tetap saja tahu acara-acara televisi, rupanya nonton di rumah tetangga dia.
Malah enak nonton rumah tangga dikasih kue. Nah, di sini kan nggak bisa. Bingung juga dia. Wah, kalau begitu keluarkan lagi TV. Nah, nggak ada gunanya nonton di rumah tetangga malah tak terkontrol. Keluarkan lagi TV tapi ditemani nonton TV. Dengan mengajarkan kalau baik di TV dibilangi oleh bapaknya, nah, baik, bagus. Kalau jelek, jelek. Jadi setiap muncul di TV wanita pakai jilbab, bapaknya bilang bagus. Kalau tidak jilbab, jelek. Kalau dangdut, jelek. Akhirnya anaknya tahu mana yang jelek, mana yang buruk. Tanya, dangdut jelek, kamu suka? Suka katanya. Nah, satu saat datang tamu. Begitu dibuka pintunya, ternyata tantenya datang nggak pakai kerudung. Si anak langsung bilang jelek. Malu bapaknya, ini anak saya fundamentalis betul ini. Dibawa ke apotek anak tadi. Di apotek asisten apoteker tuh nggak ada yang pakai kerudung. Anaknya bilang, "Pak, jelek, jelek, jelek." Waduh, gimana caranya ini? Ya. Serba salah kan? Serba salah jadinya. Pakai TV juga susah, nggak pakai TV juga susah. Tapi paling kurang adalah walaupun tidak berhasil, tapi kan dia berusaha sungguh-sungguh eksperimen gitu ya. Seperti tadi sediain waktu 1,5 jam bacain Al-Quran, bacain hadis. Dan memang dalam novel saja, dalam novel kita baca, seperti dalam novel apa itu bacaan sholat Delisa itu kan begitu, supaya anaknya hafal. Tapi ini bukan bapaknya yang keraskan, jadi anaknya giliran membaca bacaan sholat dengan keras. Walaupun salat zuhur, salat asar kan nggak keras, tapi ini dikeraskan semuanya karena sedang mengajari anaknya yang kecil. Kalau ruku baca apa, kalau sujud baca apa, kalau duduk baca apa, semua dikeraskan dalam rangka menghafalnya. Ya, kalau tidak bisa dihafal di luar. Tapi nanti satu saat dia akan ngerti cara sholat yang benar. Kalau ini kan dalam rangka mengajari anaknya menghafal bacaan-bacaan sholat. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu kita di kampung-kampung dulu kan nggak ada teori-teori ibu-ibu itu, nggak pernah kuliah di IKIP, nggak pernah ngambil mata kuliah didaktik, metodik dan segala macam ilmu jiwa berkembang, nggak ada. Tapi naluri seorang ibu itu sudah ada. Setiap ibu pasti punya naluri mendidik anaknya, ditambah dengan kasih sayang, ditambah dengan ketulusan. Nah itu insya Allah Allah akan memberikan bantuan daripada banyak teori tapi nggak dikerjakan satupun. Udah tadi ya. Yang ketiga tadi, oh sudah termasuk ya. Memang lebih berat. Jadi pilihannya siap bekerja keras mendidik anak, kalau enggak pulang aja. Wah kalau pulang susah juga. Pilihannya kan itu, siap di negeri seperti ini harus siap. Peluangnya banyak, tantangannya juga besar. Tapi kalau tidak siap demi anak-anak, pulang saja. Pulang ke mana gitu? Jakarta lebih parah lagi. Ya sudah, tidak usah ke Jakarta. Kemana gitu? Bandung, wah susah juga. Jogja aja. Ya sepeda gitu ya. Dan ya itulah. Sebenarnya ada teman di Los Angeles itu, dia bukan hanya mendidik anaknya percaya diri di sekolah, tapi dia didik anaknya menjadi dai di sekolah. Kamu harus menjadi juru dakwah. Nah, coba kan, padahal orang lain cuma bagaimana caranya menjaga eksistensi sebagai muslim, tapi dia enggak. Dia targetnya kepada anaknya lebih dari itu. Kamu tidak hanya bertahan sebagai muslim, tapi kamu pengaruhi temanmu itu. Caranya bagaimana? Membanggakan apa yang mereka tidak punya. Lalu anaknya mikir apa yang dibanggakan. Lalu dia bangga, dia cerita sama teman-temannya. Bapakku tidak pernah minum alkohol. Bagi orang-orang Amerika itu heran itu, kok nggak pernah. Dia cerita lagi, bapakku tidak pernah selingkuh, istrinya cuma satu. Itu juga mengherankan. Ya bagi anak-anak Amerika itu juga heran. Istri satu tapi tidak pernah selingkuh, tidak pernah minum,
tidak pernah selingkuh, itu menjadi kebanggaan. Nah, tapi kalau bapaknya nggak bisa dibanggakan, apa yang mau dia banggakan? Bapakku muslim, tapi kok mabuk juga gitu. Bapakku muslim, tapi kok selingkuh juga. Apa yang mau dia banggakan? Jadi anak-anak dibantu untuk berdakwah di sekolahnya dengan membanggakan bapak dan ibunya yang kira-kira tidak dimiliki oleh teman-temannya yang lain. Puasa ini juga bisa membanggakan ya. Makanya kedutaan Saudi di Kanada, kemarin saya cerita-cerita bertemu dengan dubes, mengatakan kalau kita waktu dia diplomat di Kanada sengaja mengadakan buka bersama, mengundang diplomat-diplomat non muslim, sengaja ngundang untuk berbuka bersama. Mereka semangat sekali itu datang. 1 jam sebelum berbuka mereka sudah datang dan kagum bukan main. Ya, kagum sekali dengan orang Islam. Kalian itu tidak makan dan juga tidak minum. Coba, kalau tidak makan saja oke lah. Ini juga tidak minum, kadang-kadang sampai 18 jam. Dan kalian juga bekerja seperti kami bekerja. Kagum dia. Padahal tani-tani juga. Padahal kita tidak kagum ya, kita biasa-biasa. Tapi orang luar melihatnya ini. Jadi tidak ada salahnya ada acara berbuka bersama yang ngajak orang-orang yang non muslim ya ada sekitar kita, untuk memperlihatkan ada sebuah situasi baru yang mereka mungkin bagi mereka asing. Jangan kalau ada orang yang non muslim datang, ngapain nggak puasa ikut berbuka puasa gitu ya. Jangan begitu, karena ini juga ada nilai dakwahnya iftar jamaah itu. Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang tua, insya Allah di sini akan mengajarkan hal-hal yang baik, memberi contoh yang baik, baik dalam hidup atau segi agama. Tapi setelah anak-anak mulai dewasa, umumnya di Australia setelah anak umur 18 tahun mereka bebas menentukan apa yang akan mereka lakukan. Sewaktu anak-anak kecil sampai taruhlah lulus SMA, kita masih bisa mengawasi, memonitor secara ketat terhadap mereka. Tapi setelah masuk universitas, sepertinya agak sulit untuk melakukan itu di sini. Saya pernah mendengar bahwa sebaiknya kita orang tua tidak menjadi polisi untuk anaknya. Padahal biasanya terutama ibu-ibu tuh akan selalu jadi polisi buat anak-anaknya. Mau ngapain, mau kemana, dengan siapa, pulang jam berapa, dan sebagainya. Dan anak-anak biasanya tidak suka soal itu. Yang saya tanyakan adalah di sini, di Australia, bagaimana kita mencikapi masalah itu. Maksud saya setelah anak masuk universitas dan sulit untuk kita monitor dan kita awasi secara ketat, bagaimana kita mencikapi hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah untuk anak yang sudah menikah, Ustaz. Sejauh mana orang tua masih punya intervensi terhadap anak kita, terlebih adalah anak perempuan. Andai kata ada satu situasi yang kita melihat, katakanlah ada ketidakharmonisan di antara dua pasangan anak kita. Jadi sejauh mana kita orang tua masih mempunyai hak terhadap anak kita, dan sejauh mana kita bisa intervensi terhadap hubungan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak. Kalau saya Pak, ini cuma ini saja Pak. Yang tadi mengenai kalau sudah usia 7 tahun belum sholat, 10 tahun belum sholat, kemudian kita sebagai orang tua dikatakan dalam hadis atau apa itu kita boleh memukulnya gitu ya, dengan tujuan mendidik tentunya. Saya tidak terlepas dari itu, tidak keluar dari itu. Tetapi Pak, apakah itu memang diterjemahkan secara letterlek seperti itu, ataukah bahwa boleh memukul itu hanya merupakan suatu simbol dari suatu pendidikan yang lebih dari biasanya begitu, dan lebih dari keadaan normal begitu Pak? Karena ya alhamdulillah saya belum pernah mengalami dipukul oleh orang tua begitu sampai sekarang, dan saya tidak pernah berpikir itu pun kepada anak-anak waktu anak-anak kami masih kecil-kecil, karena saya yakin sekali bahwa, nggak tahu ya, karena mungkin tidak mengalami, bahwa physical act seperti itu malah akan membawa efek yang counterproductive daripada apa yang kita inginkan. Begitu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tetap jadi dalam konsep Islam itu, walaupun anak sudah 17 tahun dan 18 tahun, tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya mengawasi. Jadi tidak bisa kayak kita begitu saja pasrah ngikuti konsep sini atau konsep Amerika. Kalau sudah 17 tahun dia sudah mengatakan I'm 17. Nggak bisa. Ada pengalaman seorang teman di Los Angeles. Dia bilang begini, karena anaknya mulai berpikir gaya Amerika, rasional begitu, dia ajak juga cara pahit-pahit. Sekarang kamu 17 tahun. Sebelum kamu 17 tahun, siapa yang membesarkan kamu? Bapak itu double job membesarkan kamu. Pagi sampai jam 4, nanti sambung lagi sampai malam untuk membiayai pendidikan kamu. Jadi anak juga harus disadarkan begitu. Jangan enak saja mentang-mentang sudah 17 tahun gak mau diatur orang tua. Kalau memang harus berpahit-pahit seperti itu. Tapi insya Allah kalau pendidikan dasarnya kita berikan yang baik, anak nggak akan sampai begitu. Mentang-mentang dia sudah mahasiswa, dia nggak mau lagi diatur. Aku sudah mahasiswa, nggak ada urusan. Ya. Bisa saja kita bilangin, wah betul kamu nggak ada urusan lagi dengan ibu. Kalau begitu kamu mandiri, jangan minta uang lagi. Ya, nanti akan sampai sana. Ini diantar dulu, jangan langsung. Kan menjawab tuh harus ada pengantarnya dulu. Ya, tidak to the point saja. Jadi harus, ini poinnya dulu. Kalau harus kita berhadapan dengan anak yang sudah terpengaruh dengan cara berpikir seperti itu. Kalau dia pahit dengan kita jawab juga dengan pahit. So, di Jerman bukan cuma orang Indonesia, orang Jerman saja. Kalau anaknya sudah bilang 17 tahun ibunya nggak boleh ngatur lagi, kalau begitu kamu tinggal di rumah ibu harus bayar kos kamu di sini. Kamar 1 malam 1 bulan sekian, uang makan sekian, baru kamu bisa bilang tidak bisa diatur oleh ibu. Selama kamu masih tinggal dengan ibu, masih ibu biayai, kamu harus ikut. Itu cara berdebat. Nah sekarang kalau anaknya sudah tetap mau, tapi bagaimana caranya? Nah bahasanya harus diganti. Tidak boleh bahasa pengawasan untuk anak remaja sama saja dengan waktu mahasiswa. Harus lebih halus. Tidak boleh langsung menggurui, mengawasi begitu, nanti diajar untuk sifatnya bukan mencurigai tapi cuma bertanya. Gimana kegiatan kamu hari ini? Apa saja yang dilakukan tadi? Jadi bukan pertanyaan kayak polisi, ngapain kamu tadi? Enggak begitu, tapi hanya sekedar meminta informasi. Ya, meminta informasi. Kalau kita mengasih uang, kita minta sekedar
laporan, ibu kasih uang kemarin sekian atau minggu lalu sekian, untuk apa penggunaannya. Nanti kalau dia gunakan secara tidak benar, dia harus berbohong. Kalau kita tahu dia berbohong, biarkan aja dulu, jangan langsung dituduh, biarkan aja dulu. Minggu depan minta lagi laporannya. Kalau kita lihat dia berbohong, biarkan aja dulu. Nanti lama-lama dia akan malu berbohong. Pasti dia akan malu berbohong. Tapi kalau kita tidak pernah kontrol, tidak pernah nanya, dia enak saja berbohong. Ya. Dikasih uang dia pakai semaunya. Jadi caranya harus lebih halus secara tidak langsung. Kita tetap mengontrol dengan bahasa-bahasa yang sudah disesuaikan dengan. Tapi memang betul tadi ibu mengatakan, orang tua jangan jadi polisi, tapi juga jangan jadi jaksa, dan tidak boleh jadi hakim. Kalau polisi curiga terus, kalau jaksa nuduh terus, kalau hakim punis langsung. Lalu jadi apa? Jadi pengacara apa ya? Nasihat para ahli, yang paling baik itu jadi sahabat. Yang paling baik jadi sahabat. Jadikan anak-anak kita itu sebagai sahabat, supaya mereka bebas mengeluarkan isi hatinya. Jangan sampai anak takut curhat dengan orang tuanya. Itu berbahaya. Jadi sampai masalah pribadi pun bikin anak terbuka. Kalau perlu dia bicara tentang pacarnya, orang-orang yang dia senangi. Kalau anak mau berbicara terbuka, itu alamat baik. Daripada anak menutup diri karena ibunya menakutkan gitu ya, atau bapaknya menyeramkan gitu. Wow. Nah, kalau sudah menikah, pertanyaan yang kedua, kalau sudah menikah, sejauh mana orang tua boleh intervensi? Memang sebaiknya tidak lagi intervensi, kecuali kalau keadaan sudah sangat emergency. Kalau masih konflik-konflik kecil jangan. Jadi kalau anaknya tiba-tiba mutung dengan suaminya lalu pulang saja, jangan terima, nggak boleh. Kamu pulang izin suamimu nggak boleh. Ibu tidak izinkan kamu nginap. Sebelum malam kamu sudah harus balik ke suami, atau kamu nelpon minta izin untuk tinggal di rumah ibu. So kalau sang anak kita mutung dengan suaminya lalu kabur ke rumah kita terima dengan senang hati, itu berbahaya. Wah, kalau nggak diterima di rumah dia kabur ke tempat lain, itu lebih berbahaya lagi. Ya. Jadi tidak boleh ada intervensi, kecuali kalau memang keadaan sudah sangat genting, sudah sangat emergency. Biarkanlah mereka berdua menyelesaikan persoalan. Jangan terlalu cepat melibatkan kedua orang tuanya. Bagi pasangan juga, pasangan muda jangan terlalu cepat melibatkan orang tua. Ada teman saya di Jogja itu, kalau anaknya sakit dia nggak mau nitip sama ibunya, nggak mau. Tapi kalau anaknya sedang sehat walafiat, rapi, dia titip sama ibunya. Dia bilang, saya kasihan dengan ibu saya, masa yang susah-susah saja yang saya berikan sama ibu. Ya, kalau lagi susah dia titip anaknya. Nah, sekarang enggak, dalam keadaan gembira, sehat walafiat, baru dia titip, sehingga ibunya juga senang. Kalau yang susah-susah terus, lama-lama ibunya wah malah repot punya cucu begini-gini. Nah, yang ketiga tadi ya, mukul. Ya, kan Nabi merinci, memukul tapi tidak boleh menyakiti. Jangan memukul muka, ya. Tidak boleh memukul muka, karena muka ini simbol kehormatan. Jangan pernah mukul muka siapapun, karena muka adalah simbol kehormatan. Dia akan terhina sekali kalau kita pukul mukanya. Lalu apa? Tangan dan kaki. Kata Nabi, memukul tidak boleh memperlihatkan ketiak. Ketiak harus ditutup. Jadi mukulnya cuma gini aja. Karena yang dituju itu bukan hukuman fisiknya, tapi shock terapinya itu yang penting. Ya. Jangan untuk alasan sholat nggak memukul, yang lain gampang mukul. Enggak. Sedapat mungkin memang tidak sampai mukul. Tetapi bisa juga ditafsirkan. Kita bisa pakai dua-duanya, jangan dinafikan. Hadis Nabi itu maksudnya memukul betulan, tapi bisa juga ditafsirkan segala macam bentuk sanksi. Tidak harus pukulan, bisa juga kalau ada uang jajan, uang jajannya dikurangi,
atau di stop karena hukuman, atau mungkin kalau dia masih kecil dia minta mainan nggak dibelikan dulu karena ada sanksi. Anak-anak itu kan bermacam-macam ya. Ada anaknya itu ditatap saja begini sudah takut dia. Nah, udah takut dia. Ada yang nggak peduli, dia mau tatap apapun malah dia balas natap juga gitu. Ada anak itu yang diomongin udah takut dia, tapi ada juga yang kalau diomongin malah dia. Nah, ada saatnya harus menggunakan terapi secara fisik, tapi bukan dalam rangka menyakiti. Sehingga diberi rambu-rambu oleh Rasulullah, itu tidak boleh pukul muka, tidak boleh memperlihatkan. Kalau memperlihatkan ketiak begini kan pukulannya bahaya itu. Pakai tenaga ya. Waduh. Tapi kalau begini kan enggak ada tenaga, paling nah gitu. Sedikit saja gitu. Saya kira cukup demikian, sudah malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat buat kita, paling tidak merefresh lagi dan jadikan manfaat yang lebih baik. Insyaallah. Mari kita tutup kajian tausiah kita dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa